Angga terlahir tanggal 26 Mei 1984. Sosok penolong tanpa pamrih dan berjiwa artistik. Jiwa penolongnya justru telah membawa Angga menuju kegelapan. Banyak sekali korban yang tak memiliki masalah dengan dia, tapi menjadi korban. Saya melihat arwah-arwah penasaran menuntut balas pada Angga. Halo, selamat malam. Silakan duduk. Angga, 26, 5, dan 84. Angga mendapatkan warisan dari leluhurnya, ilmu yang bisa dibilang bisa mengirimkan santet kepada orang. Tidak sampai meninggal, tapi hanya sampai sakit. Dan saat ini banyak orang yang minta bantuan dan pertolongan untuk mengirimkan santet. Dan Anda sudah lelah, ingin lepas dari semuanya. Ingin benar-benar bersih. Iya. Begitu ya? Saya lihat Angga itu punya banyak kekuatan supernatural, tapi sampai sekarang cenderungnya untuk menyantet atau melukai orang sih sebenarnya. Ya kan? Melukai orang. Melukai orang. Dan saya boleh tanya sejujurnya gak, untuk jasa layanan santet berapa yang harus dibayar untuk Angga? Jadi tergantung orang yang membayar. Biasanya berapa tuh, Mas? Ya sekitaran 25 juta, 3 jutaan. 2 sampai 5 juta. Iya. Saya ngeliat banyak banget loh korban-korbannya. Ada kematian, ada yang lumpuh juga. Saya ngeliat juga ada yang bunuh diri, gantung diri, pakai tali rafia. Angga, saya ngerasain energi kamu juga besar banget di sini. Dan saya harus simpan energi saya dengan baik. Saya ngerasain, kamu bisa nggak suruh teman-teman di belakang kamu nih sekarang suruh untuk diem dulu. Apa, Roy? Yang kamu lihat soalnya apa? Mendengar banyak hal dari teman-teman yang nggak kelihatan dari Angga. Apakah betul Angga punya banyak teman yang tidak terlihat? Ada. Teman-temannya itu berisik mengganggu kita kah atau ada yang mau disampaikan, Roy? Sebenarnya teman-temannya nggak ngebolehin dia di sini, dan saya merasakan Angga melanggar janji itu seperti itu. Jadi seperti protes gitu dengan apa yang Angga lakukan ke sini. Betul. Saya mendengar bisikan bahwa saya ngerasa Angga bisa menggambarkan sosok-sosok yang Angga lihat dalam kertas ya. Bisa. Bagus sekali. Saya pengen melihat apa yang ada di kepala saya. Saya pengen banget Angga untuk menggambarkan gambarannya di kertas. Saya akan menantang kamu untuk menggambarnya secara live di sini. Apakah bisa? Boleh. Tapi ada satu syarat. Menggambar makhluk yang ada di belakang saya sekarang. Gambarkan wujud-wujud yang kamu lihat di belakang saya. Ataupun apapun itu. Apa yang kamu lihat, kamu gambarin. Sangat jarang ya. Iya. Kalau orang punya jiwa art dan kemudian terjun ke dunia spiritual ya. 1-2 biji gitu ya.
kayak seperti Katanya keturunan Tadi dari iya, soalnya tadi dari warisan. Iya, Ada di jalan. iya. Kalau apa jadinya ya kalau saya gunting ke kalungnya terus berantakan? yang mutempe itu. Iya. Itu kamu ngelihat ada yang mengisi. Sesuatu atau Ya ada yang ngisi sih sebenarnya. Dan dia bisa ngelihat teman-teman saya loh. Tapi ini campuran, bukan semua teman saya juga sih. Saya mau manggil Siti Jasmine datang juga. Ini semua yang ada di belakang kamu gitu digambar. Iya, beberapa. Tetapi saya ada yang nyaru gitu, ada yang ikut-ikutan nemplok. Ada yang ikutan berdiri di belakang kamu. Betul sekali. Ada yang ikutan nemplok untuk masuk ke badan saya untuk berkomunikasi seperti itu. Kamu mau ngerasain sesuatu dari kalung dan Iya, saya ngerasain sesuatu loh di kuku kalung itu. atau taring. Nggak tahu kenapa bayangan saya gunting. gunting? Harus digunting. Banyak sekali. Apakah boleh saya lihat? Sat? Sudah. Atau bisa dulu? Oke. Ini sebenarnya tidak semua makhluk yang ikut saya seperti ini sih. Kalau saya perlu klarifikasi. Tapi memang kau ngeliat ini ya di belakang saya. Kayak boneka-boneka begitu. Apa? Kayak boneka. Oh, kayak boneka. Yes, memang ada boneka seperti itu sih. Oh, Voodoo dolls. Ini anak kecil. Ya. Itu apa? Tuyul kah atau Sosoknya seperti itu. Bagus karena saya lihat bagus banget karena memang saya punya anak ambar yang cukup banyak juga dan saya memeliharanya. Ini kamu lihat juga ya? Iya. anak ambar atau apa? Anak ambar itu sejenis bukan tuyul ya, tapi anak ambar adalah anak yang rohnya itu masih di tempat dan berupa anak kecil. Oke. Beberapa kalau di Indonesia itu masih dipercayai seperti itu. Anak ambar. Dan the next picture, Bayu kamu boleh bantu saya. Kamu yang tunjukin kamera. ini yang kedua. Itu yang bayi. Lalu kemudian Ini apa? Apa ya? Kayak baby ngepet itu. Oh, wing pet. Kalau itu saya nggak tahu. Boneka. boneka. Yang tergantung. Boneka tergantung. Boneka yang tergantung. Saya nggak tahu tentang itu. Kalau ini agak blur. Aku nggak tahu. Mas Angga, kalau saya boleh bertanya, saya kalau lihat itu boleh nggak saya gunting? Kalung. Ya boleh. Yakin Itu- Mas Angga? Oh, Anda Ya ingin lepas. ingin Kamu lepas? gini, saya kasih tantangan, kamu martil itunya, taringnya. Itu kenapa harus kamu gunting Roy? Alasannya kenapa? Alasannya saya ingin kamu tidak ada aksesoris apapun di tubuh kamu ke depannya, dan juga saya pengen banget ke depannya dia udah nggak mikirin spiritual supernatural seperti itu. Dan saya ngerasa kalung ini juga penyebab salah satunya medium atau rumah bagi kamu, bagi para makhluk halus, dan kamu banyak lakuin santet loh. Itu bahaya loh. Hukum karma, inget ya. Bahaya banget. Jadi santetnya berasal dari kalung itu kah atau dari tempat lain, dari makhluk-makhluk lain? Dari kalungnya juga, dari dianya juga, terus dari aksesorisnya semuanya. Bener rela. Ya boleh. Kuat yakin.
Ya, Coba Mau aja, dihancurkan? Mas. Dihancurin aja. siap, baik. Saya butuh martil dan Martil dong. Dihancurkan. Kita mau hancurin. saya melihat di sini sumber akar dan masalahnya. Benda-benda gaib. Punya jimat lagi nggak? Masa nggak? Nggak ada cuma Ini Jujur, aja. Di rumah Nah, di rumah. rumah ada sih di rumah. Apa? Masih ada? Iya, apa kayak manguni gitu. Burung hantu. beruang hantu. Iya. Oke. Itu untuk apa, Roy? Burung hantu. Sekedar hobi sih kalau saya lihat. Bukan ada makhluk lain. Bukan. Baik. Ada. Terima kasih. Harus dia yang ngancurin, Roy. Iya. Hancurin yang saya caling babi ya itu ya. Iya. Itu akan rusak berantakan loh, berkeping-keping. Yakin kan? Dan jangan pernah menyesal atas keputusan kamu sekarang. Coba yakinin dulu, Mas. Iya. Yakin mau lepas dan mau dihancurin. Iya. Kamu boleh copot kalungnya. Dan saya minta gunting juga. Ada gunting kah? Gunting. Ini kamu yang akan pecahin ya. Saya serahkan sama kamu di situ. Saya mau tanya sekali lagi, Roy, Angga. Apa yang bikin kamu yakin mau hancurin ini semua? Saya cuma ingin lepas. Saya pengen itu copot juga berantakan. Ada gunting gak? Kamu hancurin sekarang. Hati-hati ya, takutnya bisa. Kau gini, Ini digunting atau dibiarin dulu? Nggak usah aja ya? nggak usah deh. Ini nggak usah. Oke, ini kita taruh sini ya. Ini aja berarti. Iya. Wow. Ada yang kena? Nggak ada kan? Nggak kena mata kan? Ini sisa ini yang terakhir. Oke, bagus. Saya minta garam dong. Garam. Iya. Silakan duduk. Mengerikan sekali ya. Bentuk pecahannya sangat muncrat kemana-mana. Maksudnya ini berantakan sekali. Mentak sana sini. Saya Hancur merasa kehancuran jimatnya itu menyimbolkan dia sudah berhenti dan dia cukup menyesal kok. Udah nggak. Saya tanya, kamu udah nyesel kan nggak mau santet orang lagi kan? Iya. Bagus. Dan itu kalungnya bagaimana? Kamu mau buang ke laut atau seperti apa? Ke sungai? Iya, nanti. Yang itu? Yang warna emas itu. Iya. Iya, buang. Kamu buang di laut ya? Iya. Kamu ambil terus ini kamu ambil terus. Nanti tunggu sebentar. Saya butuh garam. Baik. Terima kasih. Mas Angga, boleh di-share rasanya kayak gimana sekarang? Agak ringan. Tadinya seperti apa? Berat.
ada bentrokan sama makhluk-makhluk yang nggak suka. Ya, gak suka dengan? Keputusan saya. Iyalah pasti. Kan Mas Angga kan udah mau berhenti. Tapi yang lain temen-temennya kan belum mau berhenti. Gimana dong? Jadi akhirnya ada bentrokan. Kenapa sih Mas mau lepas kalau kami boleh tahu? Sekali lagi alasan utamanya apa? Supaya nggak mencelakai orang lagi. Karena udah terlalu banyak mencelakai orang. Iya. Yang membuat Anda melangkahkan kaki datang ke sini Iya. untuk melepas semuanya. Apakah ada kejadian atau apa Iya, ada alasan kejadian. utamanya? Ada kejadian. Kejadian seperti apa? Mas? Ada orang tua udah nggak berdaya lagi. Karena Anda santet. Iya. Wow. Sekarang kondisinya gimana? Jadi ya tragis. Dengan tadi itu dihancurkan, orang-orang yang masih kena pengaruh santetnya dia seperti apa, Roy? Saya rasa sudah akan hilang satu persatu loh. Jadi akan hilang satu persatu pengaruhnya, jadi gak ada lagi sih. Gitu. Jadi korban-korbannya yang lalu-lalu, yang masih setengah mati, saya rasa bisa sembuh. Berangsur-angsur akan pulih Berangsur-angsur gitu ya. baik. Lalu saya ingin kamu kirim-kirim doa kepada mereka yang pernah kamu jahatin.